tentu walaupun mungkin entah Bung Roma ini sengaja atau tidak ya, atau mungkin memang itu adalah sebuah refleks dari bibir yang mengucapkan begitu saja, tapi ini jelas menunjukkan bahwa adanya sebuah upaya ya. Tapi sekali lagi wallahu alam, kita hanya menduga, dan menduga ini tentu sesuatu yang sangat positif untuk memberikan dorongan kita semua lebih bersemangat untuk lebih mendukung ya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nurrahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang diskusi Bung Haji Rhoma Irama, baik itu dengan Gus Rumail Abbas maupun dengan Kiai Imaduddin. Nah, di sini yang saya bahas itu ada perbedaan yang sangat mencolok sekali dari cara pemanggilan Bung Haji Rhoma Irama terhadap nama-nama mereka, yaitu ketika memanggil namanya Kiai Imad ataupun ketika memanggil namanya Gus Rumail Abbas. Ya mungkin ini sebagai sebagian orang dianggap sesuatu yang hal biasa atau lumrah, tapi ini bagi saya dan mungkin ada para kawan-kawan semua, mungkin ada yang sependapat dengan saya bahwa ini tentu ada maksud, dan ini tentu jelas menunjukkan sebuah sikap keberpihakan ya. Walaupun beliau Bung Haji Rhoma Irama ini ingin menunjukkan kenetralan dalam podcast tersebut, dalam diskusi tersebut, baik kepada Gus Rumail maupun kepada Kiai Imad, beliau ingin menunjukkan netral, adil, tapi yang jelas dari sini, dari cara beliau memanggil kedua nama mereka itu ada perbedaan. Ini jelas menunjukkan, bisa dikatakan sebuah dukungan, bisa dikatakan ini sebuah mengamini, mengiyakan kepada salah seseorang yang diajak diskusi tersebut, yang sudah kita tahu bahwa mereka berdua ini diajak Bung Rhoma untuk diskusi masalah membahas nasab, karena antara Kiai Imad dan Gus Rumail sudah tentu kita semua sudah tidak asing lagi bahwa mereka memang yang selama ini dari dua kubu, yang memang yang Kiai Imad itu adalah orang yang meragukan nasab, sementara Gus Rumail yang ingin masih membela nasab Ba'alawi ini sahih, masih tersambung kepada baginda Nabi. Nah, apa itu yang menjadi perbedaan yang kontras sekali, yaitu ketika Bung Haji Rhoma Irama itu menyebut nama Gus Rumail. Kalau pada saat podcast itu ketika Bung Haji Rhoma Irama menyebut nama Gus Rumail itu ya penuh dengan kehormatan, ya dengan Gus Rumail atau Profesor Rumail dan sebagainya. Intinya ketika berhadapan dengan Gus Rumail itu Bung Haji Rhoma Irama tampak jelas sekali menampakkan bahwa beliau itu memanggilnya dengan sangat penuh dengan kehormatan ya intinya ketika kita memanggil seseorang itu dengan memakai ada embel-embelnya, ada jabatannya, mungkin kalau seorang kiai disebut kiai atau kalau seorang gus disebut ada gusnya, itu menunjukkan bahwa orang yang memanggil tersebut itu menghormati orang yang dipanggilnya. Itu sudah, dan tentu ini sudah kita semua sudah mafhum lah hal semacam itu. Tapi ketika Bung Haji Rhoma Irama ketika tidak berhadapan dengan Gus Rumail, ketika berhadapan dengan Kiai Imad atau di tempat lain, yang terakhir itu adalah pada waktu beliau ceramah
di sebuah pengajian ya, kayaknya baru kemarin itu ceramah di sebuah pengajian, itu juga tampak jelas ketika Bung Haji Roma Irama memanggil Gus Rumel, yaitu hanya dengan mengatakan Rumel. Dan ketika bersama dengan Kiai Imad, beliau juga mengatakan Rumel. Dan sebaliknya, sementara untuk Kiai Imad, nah ini tampak sekali ketika Bung Roma sebelum bertemu dengan Kiai Imad, ketika Bung Roma itu sedang podcast sama Gus Rumel, itu ketika memanggil Kiai Imad ya dengan ada kata-kata Kiai Imad atau Kiai Haji Imaduddin. Itu tampak jelas sekali dari kata-kata beliau. Dan ketika Bung Haji Roma Irama berhadapan dengan Kiai Imad, ya tentu ya jelas ada Kiai Imad, itu jelas sekali. Dan ini sudah tentu wong namanya berhadapan dengan orangnya langsung. Dan ketika di kesempatan yang lain Bung Roma membicarakan tentang mereka berdua, yaitu membicarakan tentang Kiai Imad maupun Gus Rumel, di situ juga tampak jelas sekali bahwa Bung Roma memanggil Kiai Imad itu dengan menyebut Kiai Imad dengan pakai Kiai, sementara Gus Rumel hanya dengan Rumel aja. Dan itu sangat tampak jelas sekali ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat fakta dari pemanggilan beliau itu, kita lihat saja video cuplikan-cuplikan ketika beliau menyebut nama Kiai Imad, ketika beliau menyebut nama Gus Rumel di tempat ketika Bung Roma ini tidak berhadapan langsung dengan orangnya, memanggil kedua tokoh tersebut. Paparkan oleh Romel. Pemirsa, ini beliau ini antitesa dari Kiai Haji Imaduddin dalam rangka masalah nasab ya. Nah, tentunya dalam hal ini kita semua umat Islam khususnya ya harus hati-hati menyikapi masalah nasab ini. Kalau enggak hati-hati ya bisa kacau beliau ya, naudzubillah min dzalik. Nah, oke, karena dalam rangka itu Gus, kita kenal beliau adalah salah satu juga di samping Kiai Imad, beliau juga ahli nasab. Kemarin kan barangkali sedikit kita ungkit mengenai podcastnya kemarin, khususnya dengan Guru Gembul. Menurut Guru Gembul ini Rabithah Alawiyah itu susunan nasabnya diragukan bla bla segala macam. Boleh antum counter dalam hal ini sebagai cover both side, bahwa perbedaan pendapat itu sangat manusiawi dan wajar sekali. Sebagaimana beliau berhadapan dengan Kiai Haji Imad, menarik ya, perdebatan yang ilmiah itu pasti akan melahirkan satu kebenaran. Betul. Anda sepakat ya, kebenaran tunggal gitu kan. Betul. Nah, untuk mencapai itu tentunya dibutuhkan ya secara ilmiah juga ada. Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab atau nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah, jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat tuh? Udah lihat? Nah, jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Pak Alwi sebagai zuriyah Nabi, kita semua
kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Pahlawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya, oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Himad, Romel, dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik, insya Allah segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dan dimediasi oleh pihak yang netral, sivitas akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuita, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasab. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa, dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Nah, di sini kita sudah dengar sendiri dan tampak jelas sekali bagaimana Bung Roma ini menyebut Gus Romel ketika tidak berhadapan dengan orangnya, dan bagaimana Bung Roma tetap menyebut Kiai Imad itu dengan pakai embel-embel Kiai Haji, dan itu sudah tampak jelas sekali. Nah, ini tentu menunjukkan ya. Ini tentu walaupun mungkin entah Bung Roma ini sengaja atau tidak ya, atau mungkin memang itu adalah sebuah refleks dari bibir yang mengucapkan begitu saja, tapi ini jelas menunjukkan bahwa adanya sebuah upaya penghormatan kepada seseorang ya. Walaupun Bung Roma ketika berhadapan dengan beliau berdua, tetap beliau itu menunjukkan kenetralan, tetap berusaha netral, tapi yang namanya manusia tetap punya kecenderungan, ada kecenderungan keperpihakan kepada siapa dia berpihak, itu namanya, itu sudah, dan itu saya kira wajar. Manusia itu berpihak kepada siapa, ada kecenderungan lebih mendukung siapa dan siapa ya. Walaupun kita berusaha untuk senetral mungkin, siapapun itu pasti punya kecenderungan atau lebih berpihak kepada siapa, dan ini tampak jelas sekali dari cara Bung Roma ini memanggil
kepada Kiai Imaduddin. Dan itu tampak jelas sekali ketika Bung Roma memanggil nama Gus Rumah. Dan ini tentu menunjukkan sebuah angin yang segar bahwa Kiai Imaduddin ini semakin banyak dukungan dan tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika Bung Roma memanggil Kiai Imad dengan nada Kiai Imad menunjukkan dukungannya tersebut, tentu kita sudah tidak kaget lagi, karena sebelumnya dari apa yang disampaikan Bung Roma sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa Bung Roma ini sangat mendukung sekali terhadap Kiai Imad, dan Bung Roma sangat tidak suka sekali dengan sikap-sikap oknum-oknum habaib yang selama ini memberikan doktrin yang menyesatkan umat, yang mengatakan sesuatu tidak berdasarkan hadis Nabi, yang hanya dari karangan-karangan mereka. Ini yang tidak disukai Bung Roma. Dan dari kata-kata penyebutan nama terhadap kedua tokoh tersebut itu telah menunjukkan bahwa Bung Roma ini lebih setuju, lebih mendukung kepada siapa ya. Ya, ini tentu untuk lebih jelasnya, yang tahu hati Bung Roma, Haji Roma Irama, apa maksud dari ketika beliau mengatakan hanya Romel aja ketika tidak berhadapan, itu yang tahu sebenarnya hanya Bung Roma sendiri. Kita hanya bisa menduganya, menafsiri, dan ini tentu sesuatu yang sangat positif sekali. Karena apa? Kalau seandainya misalkan Bung Roma itu bertujuan ya tidak menghormati Kiai Imad misalkan, ya, tentu beliau akan berkata apa adanya ya, misalkan dengan kata-kata seperti para orang-orang yang membela nasab atau para muhibin ya, Imad dan sebagainya. Itu sangat tampak jelas sekali kalau mereka itu tidak suka. Dan ini jelas sekali kalau orang itu menghormati, pasti dia akan menjaga kata-katanya. Bagaimana kata-kata itu jangan sampai menyakiti orang yang dihormatinya. Itulah salah satu tanda ya. Ya, tapi sekali lagi wallahu alam, kita hanya menduga ini tentu sesuatu yang sangat positif untuk memberikan dorongan kita semua lebih bersemangat untuk lebih mendukung Kiai Imad. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.